Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Asnawi Pabela, mahasiswa aktif YIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan membawakan materi tentang epistemologi dalam filsafat. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, yaitu pengetahuan, dan logos adalah ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan yang mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Menurut para ahli, pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasar pertanggungjawaban atas pernyataan yang mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Epistemologi menurut para ahli yaitu 1. Abdul Munir Mulkan, segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. 2. Mujamil Komar, bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. 3. Anton Bakar, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. 4. Ahmad Karis Zubair, suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. 5. Jujun S. Surya Sumantri, arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Kemudian selanjutnya, epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. Epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satupun kejadian yang dilihat dan didengarkannya luput dari pikirannya. Sedemikian rupa hingga memunculkan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam merencanakan keseluruhan realitas yang terbangun dari ruang idenya. Kedua, epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam. Persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik dan isi pendidikan, strategi dan lain
sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Realisme mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang tumbuh dan berkembang merupakan tugas paling penting di sekolah. Oleh karena itu, inisiatif dalam penerapannya terletak pada guru sebagai pengalihan warisan, bukan pada siswa. Guru yang selalu memutuskan ke arah mana subjek didik mau diarahkan dan apa saja subjek materi yang mesti mereka pelajari di dalam kelas. Ketiga, epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentaliannya yang akan membawa pada akibat-akibat, baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Menurut kaum pragmatisme, guru harus mengonstruksi situasi belajar dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik dan lingkungan sosial dan fisik mereka. Konsekuensinya menghentikan struktur tradisional tentang subjek materi, baik guru maupun kelas harus meramalkan apakah pengetahuan itu memberikan manfaat dalam pemecahan problem tertentu yang sedang mereka diskusikan, seperti transportasi sepanjang sejarah, persoalan-persoalan seksual saat ini, atau persoalan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Keempat, epistemologi eksistensialisme. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu ekstensi yang dipilih dalam kebebasan. Berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen total seluruh pribadi individu, berangkat dari kebebasan sebagai corak bereksistensi. Demikian tidak menempatkan individu ke dalam realitas yang abstrak, tetapi individu dilihat sebagai suatu pribadi yang sungguh hadir dan konkret. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan hanya yang konkret yang dapat mengambil keputusan atas diriku, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihan dalam mengambil suatu keputusan atas apa yang dilakukan. Barang siapa yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Hanya orang yang berani mengambil keputusan yang dapat bereksistensi dan mengambil keputusan atau atas pilihannya sendiri. Maka dia akan menentukan kemana arah hidupnya. Itulah materi tentang epistemologi pada filsafat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.